Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu dan jumpa lagi bersama dengan saya di siaran langsung ya. Kalau teman-teman lihat postingan Instagram kemarin bahwa hari ini kita akan kembali ke Bible Study, kita akan kembali belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dan khususnya tentang tokoh-tokoh Alkitab gitu loh. Ya, jadi bukan anak sekolah minggu saja yang harus belajar dari tokoh Alkitab, tetapi kita sendiri perlu belajar dari para pahlawan iman yang luar biasa. Dan kalau minggu lalu kita belajar dari Nehemia, learn from Nehemia, kita mengupas ya minggu lalu tentang bagaimana Nehemia dia bisa dari seorang servant, dari seorang cup bearer menjadi seorang governor, menjadi seorang leader, dan seseorang yang paling utama itu memenuhi visinya Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita udah belajar kemarin 3 hal yang paling utama kita bisa belajar dari Nehemia, tetapi tentunya kalau kita bicara soal firman, maka ada sangat banyak pemahaman dan pengertian dan masih wisdom yang kaya kayak gitu dari tokoh-tokoh Alkitab ini, dari para pahlawan iman ini gitu. Nah, jadi yang kita pelajari itu hanya secercah saja pengetahuan gitu, hikmat yang kita bisa terima, yang kita bisa pelajari, kisah hidup mereka kita bisa teladani, dan walaupun itu terjadi ribuan tahun yang lalu, itu masih relevan sampai hari ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang sama ya, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan besok dia tetap sama, dia tidak berubah. Dan hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang Esther. Jadi hari ini secara khusus saya akan mengupas sedikit tentang Ratu Esther. Dan bukan hanya Ratu Esther, tetapi juga seorang sosok perempuan dari era modern, dari abad ke-14, yaitu Joan of Arc, yang juga punya spirit yang sama seperti Ratu Esther, berani mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan bangsanya. Sebelum itu, mari kita saat ini kita doa dulu ya. Kita berdoa biar Tuhan bukakan hati kita untuk kita bisa memahaminya apa yang mau Tuhan sampaikan pada malam hari ini, dan bukan hanya di siaran langsung ini, tetapi juga buat teman-teman yang akan menonton siaran ulangnya baik di IGTV maupun di YouTube. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah dan tetap setia di musim kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Mari hari ini Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami, Engkau membuka pikiran kami, Engkau berikan pewahyuan kepada kami, the revelation of who you are, dan Engkau Tuhan membuka Tuhan setiap rahasia-rahasia dari firman-Mu, kedalaman-kedalaman pengetahuan dan pengertian dari firman-Mu melalui tokoh Alkitab, melalui pahlawan iman yang akan kami pelajari pada malam hari ini, yaitu Ratu Esther. Aku berdoa kiranya saat ini Engkau berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap teman-teman yang akan menonton video ini, baik yang secara live maupun secara siaran ulang nanti. Aku percaya kuasa-Mu bekerja dan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh jarak dan waktu. Ini doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Alright, I would like to say hi to everyone that joined first. Okay, yeah, so mari kita bicara tentang Ratu Esther ya. Jadi tentunya dalam sejarah Yahudi juga ini bukan seseorang yang baru, tetapi ya dia punya peranan penting bukan hanya dalam sejarah Yahudi tetapi juga sejarah bangsa Persia. Karena Ratu Esther dia adalah permaisuri, dia menjadi ratu itu di mana di masa ketika King Xerxes, bahasa Indonesianya Ahasveros ya, dia berkuasa kayak gitu, berkuasa atas kerajaan Persia, Media, dan kekuasaannya itu besar ya. Jadi sebelum ada Roma, sebelum ada bangsa Yunani yang menguasai sebagian besar dataran di dunia, itu ada Persia ya. Dan di kitab Esther ya kita belajar ya, kitab Esther ini dia terdiri nggak banyak gitu pasal-pasalnya, hanya terdiri dari 10 pasal. Tetapi di 10 pasal ini kita bisa melihat ada satu kisah yang kalau saya bilang itu
bukan sekedar heart touching, tetapi kisah ini adalah kisah yang heroik. Nah, kalau bicara kisah heroik artinya ada heroin di situ. Heroin bukan narkoba ya, tetapi heroin di sini adalah seorang pahlawan perempuan gitu. Ya. Dan let's see, teman-teman pasti sudah tahu lah ya, sudah dengar Ratu Esther dari seseorang yang bukan siapa-siapa sehingga akhirnya dia menjadi seorang ratu. Dia, kalau kita bilang dia dapat kesempatan menjadi ratu itu sesudah Queen Vashti itu diusir ya, dibuang karena tidak taat kepada raja. Nah, tapi lebih dari sekedar bicara tentang pengangkatan seorang Esther, seorang gadis Yahudi biasa, gadis Yahudi sederhana menjadi seorang ratu, kisah Esther ini benar-benar nge-highlight tentang bagaimana bangsa Yahudi saat itu sudah ada di pembuangan, sudah hidup susah, jadi bangsa minoritas ya. Mereka menghadapi satu situasi di mana mereka itu akan dihancurkan, mereka akan dibunuh, mereka akan genocide gitu loh, akan mengalami genosida, artinya pemusnahan kaum, pemusnahan bangsa oleh seseorang yang iri kepada bangsa Yahudi. Ya, irinya orang ini sebenarnya kepada satu orang saja ya, si Haman iri kepada Mordekai sepupunya Esther, tetapi karena irinya kepada satu orang dia mau musnahkan satu bangsa. Bayangkan betapa jahatnya ya orang itu, karena iri doang dia mau bunuh bukan cuma satu keluarga tapi satu bangsa. Nah, jadi let's see, Esther. Jadi Esther ini dia orphan, dia tidak punya orang tua sehingga kemudian dia itu dirawat oleh sepupunya Mordekai. Nah, jadi situasi pada waktu itu ya, oke, kita bicara singkat tentang bagaimana Ratu Wasti dia menolak untuk datang ke hadapan raja. Sehingga kemudian raja harus banish Ratu Wasti, harus dikatakan Ratu Wasti dicopot dari gelarnya sebagai ratu, kemudian tidak boleh lagi menghadap raja gitu. Dan kemudian raja sedih ya, kan namanya raja, masa nggak punya ratu kan kayak gitu. Rajanya tidak kuat jomblo walaupun dia punya mungkin banyak selir ya yang lain, tapi ratu itu harus satu gitu. Nah, jadi akhirnya diadakanlah waktu itu pencarian secara besar-besaran, di mana di seluruh negeri itu dikumpulkan virgin, perempuan-perempuan perawan yang masih muda, yang cantik tentunya, sehingga mereka itu akan dipoles, dirawat, dikarantina sedemikian rupa, mungkin kayak Miss Universe kayak gitu ya. Mereka dipersiapkan untuk nanti raja akan memilih mereka, satu dari mereka menjadi ratu gitu. Tetapi kalau kita bicara kisah ini, mari kita sedikit lihat, kita sedikit bayangkan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu situasinya adalah ada banyak, ratusan bahkan puluhan perempuan-perempuan muda, dan kemudian kan mereka ini masuk ke rumah perawatan ya, perempuan-perempuan kerajaan ya, yang waktu itu dibawahi oleh Hegai, salah satu dari staf kerajaan khusus untuk manage para cewek-cewek ini. Nah, jadi mereka tuh mengalami ya, mereka itu menjalani perawatan itu gak cuma kayak 1 bulan 2 bulan, tetapi mereka itu menjalaninya setahun lebih ya. Bayangkan. Dan mereka tidak hanya perawatan itu, perawatan fisik, tetapi mereka juga dilatih karakternya, mereka diajarin cara menghadap raja seperti apa, tutur katanya dan sebagainya, segala macam. Dan situasinya saat itu ketika tiba giliran, jadi ini kayak antrian teman-teman ya, ketika ada giliran dari salah satu ceweknya untuk dia ketemu raja, maka dia akan menghabiskan satu malam one night stand dengan raja itu. Jadi imagine ya, kalau okay, let's say ya, one night stand itu it's not something new gitu. Kalau sekarang banyak anak-anak muda suka bilang one night stand, atau di western sana biasa one night stand ya, one night stand atau one stand night ya, whatever. one stand night I think ya. Jadi intinya
tidur bersama untuk satu malam kayak gitu, dan tidak ada ikatan dan sebagainya segala macam gitu. Yang ini sangat-sangat common sekarang ya di dunia modern, di kalangan anak-anak muda khususnya, bahkan orang-orang dewasa juga. Tetapi ini terjadi gitu kepada Esther, di mana dia dapat giliran gitu untuk ketemu raja ya. Dan ketika dia dapat giliran ketemu raja itu menjadi satu titik penentuan kehidupannya. Tetapi teman-teman pernah bayangkan nggak ya, jadi cewek-cewek ini, perempuan-perempuan muda ini, ketika mereka menghadap raja, katakanlah mereka itu tidur bersama dengan raja satu malam, kemudian mereka tidak akan pernah menghadap raja lagi kecuali raja suka sama mereka dengan memanggil nama mereka. Nah, jadi raja ini istilahnya dia bakal tidur dengan semua perempuan-perempuan itu sampai dia ketemu seseorang yang dia sukai dan dia pengen jadikan ratu. So imagine ya, bayangkan resikonya ya di situ. Katakanlah kamu, kalau kamu perempuan, mungkin kamu bisa relate, atau I'm not sure ya, tapi saya bayangkan seperti ini. Kamu seorang perempuan muda, kamu punya mimpi akan masa depanmu. Mungkin kamu punya bayangan nanti, oh saya mau berumah tangga, oh nanti saya akan menikah, saya akan punya anak gitu. Esther ini seperti itu. Mungkin Esther itu sama seperti kita, punya bayang-bayang yang indah tentang masa depannya. Dia akan membayangkan hidup dalam rumah tangga yang bahagia dengan suami, orang yang dia cintai, dan anaknya gitu. Tetapi suatu ketika mereka diseret untuk harus masuk ke karantina, siap-siap jadi selir raja, siap-siap gitu. Karena kemungkinannya sangat kecil kamu bisa dipilih untuk menjadi ratu gitu. Dan kalau kamu tidak terpilih menjadi ratu, kamu akan menjadi seperti janda seumur hidup, karena kamu akan stay di haremnya raja. Artinya kamu gak boleh keluar, kamu udah tidur sama raja, tidak diizinkan untuk pergi, tidak diizinkan untuk menikah dan punya keluarga. Dan who knows kayak gitu, kapan raja akan memanggil kamu. So bayangkanlah seorang Esther yang sudah punya dengan mimpi-mimpinya ini, suatu hari dia harus dihentakkan dengan kenyataan bahwa masa depan yang dia impikan itu seolah-olah direnggut dari dia. Dia harus masuk ke pengawasan untuk persiapan jadi selir raja gitu. Kalau saya ya teman-teman ya, kalau misalnya dikatakan raja mencari seorang istri kayak kisah film Cinderella, kan kemudian berdansa, kemudian ketika kamu terpilih langsung jadi ratu kayak gitu kan, yang disukai sama pangeran, ya it's okay kayak gitu. Tapi ini konsepnya beda. Kamu menyerahkan hidupmu, menyerahkan kebebasanmu, kesucianmu, dan kamu menyerahkan segalanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Karena kita tahu bahwa ketika mereka dibawa ke istana, maka mereka tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga mereka. Ini seperti sebuah kehidupan dan masa depan yang direnggut. Dan kita melihat bagaimana Esther harus melalui itu, teman-teman. Dan kalau enggak karena Tuhan, kalau Esther ini bukan seseorang yang sangat beriman dan percaya kepada Tuhan, dia pasti sudah putus asa. Pasti. Ya kecuali ya kalau misalnya cewek-cewek ini merasa matre kayak gitu kan, yang lebih baik jadi selir raja nggak apa-apa, yang penting makan enak, terhormat. Tapi kamu akan menghabiskan seumur hidupmu itu di harem gitu. It's not something that you want, right? I mean like for me it's not something that I want. Tetapi anyway, Esther melalui itu gitu. Dan menariknya di sini teman-teman, Esther ternyata mendapatkan kasih sayang. Sebelum dapat kasih sayang raja, dia dapat kasih sayang di mata Hegai. Sehingga kemudian Hegai ini bahasanya dia memberikan mentoring khusus kepada Esther. Ya. Jadi let's see apa yang kita bisa pelajari dari Esther sampai di kisah ini gitu ya. Yang pertama saya akan katakan, Esther adalah seseorang yang bisa diajar. Gitu. Dia adalah seseorang yang mau diajar gitu. Dan dia tidak putus asa dengan situasinya. Aku nggak tahu di awal ini kan tidak dimention bagaimana, apakah hubungan pribadinya dengan Tuhan kuat atau enggak. Oke lah, let's say bangsa-bangsa Yahudi pada zaman itu mereka
pastilah kayak gitu kan religius, tetapi we are not sure about this. Tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Esther sangat beriman dan percaya bahwa dia akan terpilih. Tidak ada. Esther ini memasuki sebuah ketidakpastian hidup, tetapi dia menjalani proses itu dengan setia. Dia menjalani proses ini dengan hati yang rela gitu. Dan ketika dia melalui semua proses itu, karantina, diajarin, dia mau mendengarkan. Sehingga pada satu titik ketika dia menemui raja, ya di pasal kedua ayat yang ke-15, when it was Esther's turn to go to the king, ketika itu giliran Esther untuk berjumpa dengan raja, maka dia tidak minta sesuatu, dia tidak mengenakan sesuatu, dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh, dia hanya melakukannya persis seperti saran dari Hegai. Jadi Hegai ini merekomendasikan, katakanlah seperti ini, Esther, nanti kamu kalau ketemu raja, ginjumu jangan merah gitu, tapi mungkin ombre gitu yang soft aja gitu. Hegai rekomendasikan seperti itu karena Hegai ini dia sudah melayani raja selama bertahun-tahun. Dia tahu kesukaan raja seperti apa, cewek tipe raja seperti apa gitu. Nah, mungkin cewek-cewek yang lain mereka mengenakan apa yang mereka inginkan, karena kan di ayat ini dikatakan mereka boleh kayak gitu meminta apapun ketika mereka menghadap raja gitu. Jadi mau pakai perhiasan yang banyak, mau bulu mata sedemikian tebal gitu kan, seperti sapu ijuk tuh boleh gitu ya. Tetapi Esther dia tidak mengikuti keinginannya sendiri, dia minta rekomendasi dari Hegai. Nah ini nih orang yang dia tidak merasa sudah tahu, sudah bisa, oh aku cantik, aku bakal lebih cantik untuk jadi seperti ini gitu, kalau aku pakai begini-begini. Enggak, Esther tahu persis bahwa dia butuh pandangan orang lain. Dan inilah langkah awal yang membuat Esther ini berhasil gitu, dan dia mendapatkan kasih sayang di hadapan raja. Ketika dia memasuki ruangan itu, ada raja di situ. Mungkin teman-teman udah pernah nonton ya filmnya, ada One Night with the King, kemudian ada film Esther yang biblikal. We are not sure bagaimana mungkin dia jalin komunikasi sama raja, mungkin dia nggak sejus ya kalau aku bilang itu, dia bisa mengambil hati raja. Tetapi kita tahu seorang raja, dia itu punya banyak wanita cantik. Jadi kalau cuma cantik doang itu nggak akan bisa meluluhkan hati raja untuk menjadi seorang ratu, nggak bakal bisa. Tapi kita tahu di sini Esther punya sesuatu yang lebih dari sekedar muka yang cantik dan perawakan yang bagus. Tadi yang pertama kita tahu dia punya iman, dia ikuti prosesnya, dan dia mau untuk diajar. Yang kedua, Esther ada seseorang yang memiliki karakter ya. Dulu teman-teman saya nggak suka ya, bukan nggak suka, saya nggak terlalu ngikutin ya Esther ini seperti apa, kan saya rasa oh jadi ratu, oh kalau ratu kan it should be feminim kayak gitu. Dan saya bukan orang yang sangat feminim gitu, yang atau suka kayak tampil feminim, atau katanya oh Esther itu lembut, sangat lembut juga dia meluluhkan hati raja. Saya kalau ngomong ya saya bukan orang yang bisa yang halo apa kabar bla gitu, it's not me gitu. Jadi dulu saya kurang kurang ngeh lah gitu untuk mempelajari tentang sosok Ratu Esther. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ada sesuatu pada diri Esther yang lebih dari sekedar soal menjadi feminim gitu, menjadi ratu yang feminim. Jadi dia punya karakter. Bagaimana kita bisa tahu? Tadi kita udah mention ya, pertama dia minta rekomendasi dari Hegai. Dia nggak merasa dirinya paling tahu dan paling benar. Itu kan karakter gitu. Nah, yang kedua kita tahu bahwa ketika dia berbicara kepada raja, mungkin teman-teman sudah tahu kisah yang sangat-sangat fenomenal ini, bagaimana dia menghadap raja untuk memohonkan ampun bagi bangsanya agar tidak dimusnahkan. Nah, jadi tekniknya si Esther, dia tidak langsung datang ke hadapan raja itu dia langsung minta, enggak gitu. Tetapi dia punya caranya sendiri, dia punya strategi. Oke, jadi mari saat ini kita lihat
pertama ya, Esther dia kemudian menjadi ratu, oke. Kemudian kita tahu case-nya waktu itu bahwa bagaimana ada seorang yang iri hati dengan Mordekai, yaitu si Haman. Dia merasa, oh Mordekai kok nggak sujud ke dia gitu. Nah ini contoh orang-orang yang gila hormatnya, yang pengen semua orang harus sujud ke dia. Artinya penuh dengan iri dengki. Tapi kita nggak akan bicara itu di sini karena it's just different topic. But let's see here, Haman mau memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Hanya karena dia jealous sama Mordekai, dia sakit hati sama Mordekai. Kemudian Mordekai ini mereka berpuasa kan, kemudian dia mengirim surat kepada Esther. Dia minta untuk Esther itu appeal kepada raja tentang keputusan ini gitu, minta tolong sama Esther, kamu kan ratu gitu, pasti kamu bisa untuk menolong kita, ini bangsa kita mau digenocide gitu, mau dimusnahkan. Nah Esther waktu itu teman-teman, dia awalnya menjawab, aku gak bisa berbuat apa-apa, aku sudah sebulan tidak dipanggil raja, dan tidak ada seorang pun yang kalau menghadap raja itu bisa hidup, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Jadi Esther awalnya dia menolak gitu, bukan menolak ya, kalau saya bilang dia berdalih gitu. Nah ini yang saya bilang, Esther ini bukan seseorang yang dari awal tuh sudah kayak wah spesial luar biasa, tetapi dia ini punya karakter, dia punya iman, dia punya keberanian, itu dipoles berdasarkan proses teman-teman. Jadi saat itu Mordekai kemudian bilang, mungkin untuk saat seperti ini kamu dipilih menjadi ratu. Dan Esther kemudian mengatakan, berpuasalah kepadaku, suruh semua orang-orang bangsa kita di benteng Susa berpuasa buatku 3 hari 3 malam, jangan makan dan minum, aku sendiri akan berpuasa bersama dengan dayang-dayangku, dan aku akan menghadap raja, kata Esther. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Nah ini yang saya bilang tentang karakter ya. Pertama, Esther dia punya hati untuk bangsanya. Dia punya belas kasihan untuk bangsanya. Dia tidak lupa sama bangsanya yang menderita. Berapa banyak orang-orang di muka bumi ini yang kalau sudah diangkat tinggi, katakanlah diangkat derajatnya sama Tuhan, dia udah kaya, dia punya pendidikan tinggi, dia udah hidup nyaman, seberapa banyak yang ingat sama saudara-saudaranya di kampung? Seberapa banyak yang ingat untuk, oh aku harus gunakan kekayaanku ini sekian persen untuk membangun desa tempatku dulu lahir dan tumbuh besar. Tidak banyak teman-teman orang-orang yang seperti itu. Just to be honest gitu. Maksudnya kalau di marketplace aja ya, tidak banyak orang-orang yang dia udah punya capacity, dia punya resources untuk melakukan banyak hal untuk saudara sebangsanya. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Mereka cenderung terbuai dengan kenyamanan yang sudah mereka miliki gitu ya. Jadi bisa ada pada hitungan jari orang-orang yang mau untuk membangun kembali desanya, bangsanya, membantu saudara-saudara yang kesusahan, yang miskin mungkin gitu. Dan saya sejujurnya sangat berharap bahwa kalau kayak kita di Kalimantan ada semakin banyak orang-orang tuh yang kembali ke kampung. Kembali bukan berarti kamu meninggalkan kehidupan ke kota kemudian tinggal di kampung, bukan. At least kamu sudah sukses, kamu berhasil, kamu punya uang, walaupun mungkin kamu belum jadi miliarder, tapi kamu punya sesuatu yang bisa kamu berikan untuk saudara sebangsamu. Nah itu gak akan bisa dilakukan kalau hati kita ini gak punya belas kasihan teman-teman. Esther ini dia punya belas kasihan, dia ingat akarnya, dia ingat dari mana dia berada. Nah ini yang saya sangat teladani dari Esther teman-teman. Dia ingat akarnya. Dan saya selalu bilang sama diri saya harus selalu ingat akar saya selalu harus ingat dari mana saya berasal, saya harus selalu ingat dengan saudara sebangsa, setanah, sedarah saya gitu. Itu adalah sesuatu hal yang saya rasa ya, kalau semua orang di muka bumi ini bisa memahami dan memiliki compassion seperti itu di hati mereka, maka tidak akan ada kemiskinan gitu. Tidak akan banyak ada kemiskinan.
Karena saya percaya setiap orang ketika mereka lahir di suatu tempat atau lahir di suatu suku atau bangsa, itu bukan kebetulan, tetapi ada satu rencana Tuhan, ada satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk orang itu. Mungkin tujuan itu adalah untuk membangun desanya, mungkin tujuan itu adalah untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menghentikan kemiskinan, atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan atau pendidikan. Ada tujuan ketika Tuhan tetapkan engkau di keluargamu sekarang, di sukumu sekarang, bahkan di bangsa Indonesia saat ini, atau kamu lahir di Kalimantan, ada tujuan. There must be a purpose. Esther adalah seseorang yang kalau dia selalu bilang born for such a time like this, lahir untuk waktu-waktu seperti ini. Dan Mordekai juga katakan, mungkin untuk saat-saat seperti inilah kamu dipilih menjadi ratu, kamu diangkat menjadi ratu, karena itu Tuhan yang angkat Esther jadi ratu. Jadi Tuhan itu sudah ngelihat gitu apa yang akan ada terjadi di masa depan, dan dia udah memilih Esther. Inilah destiny Esther, seseorang yang tadinya seorang anak yatim, gak punya orang tua, hidup dalam kemiskinan, dalam hidup sebagai buangan. Kemudian seolah-olah masa depannya dirampas, dia harus jadi salah satu calon selir raja, harus nanti mungkin tinggal di harem, dia punya ketidakpastian, dia harus melepaskan mimpi-mimpinya. Seorang yang seperti ini ternyata Tuhan pilih untuk satu tujuan yang besar. Nah, Esther, dia punya hati untuk bangsanya, dan karena dia punya hati untuk bangsanya, dia berani, dia katakan, aku akan menghadap raja, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Ini keberanian yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kita tahu ya, nanti di pasal-pasal selanjutnya, Esther dia menghadap raja, kemudian raja mengulurkan tongkat emasnya, tiba-tiba raja merasa sayang kepadanya. Dia ambil itu tongkat emas, dan raja bertanya, ratuku, apa yang kau inginkan? Walaupun itu separuh dari kerajaanku, akan kuberikan. Nah, Esther dia tidak serta-merta langsung ngomong gitu, nggak langsung, raja, ini bangsaku mau dimusnahkan, bla 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 segala macam. Enggak, dia nggak langsung ngasih request, tapi dia bilang, datanglah ke perjamuan yang kuadakan. Jadi raja datang sama Haman, katanya ini seorang yang iri hati, yang jahat tadi ya, datang sama Haman. Kemudian datanglah raja dan Haman ke perjamuan yang diadakan Ratu Esther. Ditanya lagi sama raja, apa yang kau inginkan ratuku? Walaupun itu setengah dari kerajaanku akan kuberikan. Dijawab lagi sama Esther, datang lagi besok ya, aku akan mengadakan perjamuan. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat Esther ini tahu kapan dia harus ngomong gitu. Nah, ini kalau saya bilang membutuhkan satu pengertian ya, membutuhkan satu kalau kita bilang gini, ini kan raja kan suaminya ya, gitu. Kalau orang suami istri itu kan harus pengertian gitu, saling pengertian. Nah, Esther ini dia memahami raja yang sangat mudah terprovokasi oleh satu konflik. Kita tahu kejadian di awal, Ratu Wasti itu dibanish dari hadapan raja karena dia menolak datang di hadapan raja. Raja kemudian gusar dan kemudian merasa terprovokasi, dan nasihat-nasihat dari penasihatnya muncul gitu. Akhirnya raja buat sebuah keputusan yang ekstrim. Nah, Esther tahu ini, Esther belajar dari situ. Dia nggak bisa gegabah untuk langsung sodorkan sebuah konflik dan memprovokasi raja, karena raja ini nampaknya dia mudah lose his temper, dia mudah naik darah gitu, dia mudah gusar. Jadi tekniknya Esther, dia undang dulu ke perjamuan, dia menyenangkan dulu hati raja gitu ya. Jadi ini beda teman-teman dengan nyogok atau menyuap ya, beda. Tapi ini kamu tahu kapan harus berbicara, kapan harus membuka mulutmu. Jadi tidak semua masalah itu harus langsung disampaikan. Ini karakter, tutur kata ya, tahu gitu bagaimana menempatkan perkataan itu pada waktu yang tepat. Nah, di situ kemudian ya kita tahu kejadiannya ya, di perjamuan yang kedua, Esther kemudian memberitahukan kepada rajanya tentang bangsanya, tentang dirinya, karena sebelumnya memang dia menyembunyikan identitas dirinya. Dia bilang, kalau kami hanya dijual untuk dijadikan budak,
saya akan berdiam diri, tetapi ini mau dibunuh, mau digenosid, dimusnahkan kayak gitu. Siapakah yang akan melakukan itu, kata raja gitu kan. Haman inilah katanya, Haman ini orang yang jahat yang akan melakukan itu. Nah itu kita lihat di ayat itu ya, ketika Esther ngasih tahu itu di pasal ke-7, raja tuh langsung gusar gitu. Nah ini bener kan, raja ini orangnya emosional. Di sini kita belajar Esther tahu ya bagaimana cara membuka mulut, cara berbicara di hadapan seorang pemimpin, seorang katakanlah leader ya, pemimpin bangsa. Dan ini juga satu hal yang saya sangat-sangat teladani dari Esther. Jadi tidak semua hal harus disampaikan dengan emosi. Katakanlah oke, some people know me as an activist. Mereka bilang, oh aktivis gitu kan, berjuang untuk hak masyarakat adat, kemudian berjuang untuk Kalimantan dan sebagainya segala macam. Oke, alright, saya pimpin demo tahun 2015 di hadapan kantor gubernur. Oke, kayak gitu kan. Kemudian tahun 2019 climate strike, kayak gitu, menuntut climate justice for Kalimantan karena kebakaran hutan dan kabut asap. Right, kayak gitu. Dan saya bisa menjadi sangat frontal untuk berbicara, khususnya ketika berbicara tentang hak masyarakat adat, terutama di hadapan bule-bule. Ketika mereka mulai mulai ngomong soal stigma mereka dan menyalahkan masyarakat adat kayak gitu, menyalahkan orang-orang Dayak atas situasi yang terjadi, ya tahulah ya pikiran kolonialisme gitu. Nah itu saya bisa sangat frontal gitu, mengeluarkan kata-kata yang pedas, bisa mengeluarkan kata-kata yang menusuk gitu. Tetapi ketika kamu berbicara di forum katakanlah internasional, bicara di hadapan stakeholders dan decision makers, orang-orang yang membuat keputusan, nggak bisa itu pakai emosi. Karena ya ini tadi contohnya ya, ada konflik itu kalau terprovokasi, kalau para pemimpin ini kita provok dengan konflik, mereka akan merasa seolah-olah mereka didiskreditkan, mereka merasa seolah-olah mereka dianggap tidak capable, tidak mampu memimpin dan tidak mampu menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau kita ngegas, percayalah tidak akan ada hasil yang baik. Nah, inilah seni, bukan berarti kita tidak mengadvokasi atau tidak berbicara atas hak masyarakat adat ya, dalam konteks seperti saya tidak berbicara kebenaran, tetapi ini namanya lobbying. Kamu tahu apa yang harus kamu katakan dan caramu berbicara ketika berbicara di hadapan decision makers seperti Esther. Nah, saya tuh benar-benar meneladani seperti Esther. Saya tidak akan ngegas dengan kemarahan dan membawa konflik, tapi saya akan lakukan dengan storytelling. Seperti Esther, storytelling dulu. Ini penderitaan kami, ini penderitaan bangsa kami, dan kami tidak bisa berdiam diri saja karena ini. Hati pemimpin itu tersentuh, teman-teman. Jadi bukannya marah justru tersentuh. Tapi kalau kita juga marah, orang yang dengar itu dia akan merasa offended gitu kan, kemudian dia defensif dan dia akan lebih marah lagi. Nah ini seni nih buat teman-teman kalau ada para aktivis-aktivis atau suka berbicara ya tentang hak atau whatever it is lah, opinion dan sebagainya. Dan ada satu ayat juga berkata, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana dia ingin nih. Nah jadi sebelum kita berbicara seperti itu ya di hadapan para decision makers, pastikan kita berdoa. Saya sudah melihat banyak katakanlah aktivis kayak gitu ya di luar negeri sana ya, they try so hard, they work so hard kayak gitu, and nothing change. Dan saya mau katakan kalau kita berjuang ya, kita tahu bahwa perjuangan kita itu harus selalu diiringi dengan doa, karena kita ini tidak bisa mengubah hati orang, nggak bisa. Yang bisa mengubah hati orang tuh Tuhan. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Apa yang perlu disuarakan, apa yang perlu dibela. Seperti Esther, dia tidak mungkin berdiam diri melihat bangsanya itu diambang genosid gitu. Dia bersuara, dia pertaruhkan nyawanya. Tetapi yang bisa mengubah hati para pemimpin, mengubah hati para decision makers, itu adalah Tuhan. Amin, saudara-saudara, amin ya. Oke, so lanjut ya. Itu tadi yang kedua dari Esther ya, dia punya karakter gitu. Dia punya karakter, dia punya hati, dia punya belas kasih untuk bangsanya, dia tidak lupa akarnya gitu. Nah, yang ketiga saya mau bicara tentang Esther adalah bagaimana dia memenuhi destiny-nya. Jadi kita lihat
saya cerita lagi sedikit ya. Sesudah itu kan raja menggantung si Haman ya, karena ternyata dia mau menggantung Mordekai, karena Mordekai ini orang yang pernah menyelamatkan raja. Kemudian digantunglah si Haman ini, tetapi surat yang sudah dikasih sama raja itu bahwa bangsa Yahudi itu boleh diserang dan sebagainya, segala macam itu tetap berlaku. Nah, ini gimana kita menyelesaikan masalah ini? Dia kemudian berdiskusi dengan Mordekai. Mordekai ini adalah orang yang sangat pintar gitu kan ya. Kemudian mereka memikirkan sebuah strategi, mereka bikin surat baru, selebaran baru, dekret baru yang mengatakan bahwa mereka boleh, orang-orang Yahudi boleh membela diri mereka. Kalau diserang, mereka boleh membela diri mereka. Nah, kemudian terjadilah peperangan ya di situ. Peperangan, dan ya we know ya, ada orang-orang kemudian meninggal. Anyway, kadang-kala perang itu kita tidak bisa hindari, teman-teman. Kalau kita harus berperang untuk membela nyawa kita, why not? Ya, that's something that I want to say ya. Dan kemudian ya endingnya itu King Xerxes kemudian dia terus memperkuat kerajaannya, yaitu tertulis di Chronicles of the Kings of Media and Persia di Esther pasal 10. Dan Mordekai ini dia diangkat menjadi orang kedua di bawahnya raja ya, jadi Mordekai jadi punya posisi di kerajaan. Nah, Esther, Esther kita lihat di pasal ke-8 dan ke-9. Jadi Raja Xerxes dia memberikan kepada Ratu Esther itu semua harta dari Haman kayak gitu. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya Ratu Esther ini dia tidak punya otoritas di kerajaan. Dia tidak punya hak apa-apa, dia hanya seorang ratu yang kalau dipanggil raja harus datang. Dan waktu itu situasinya dia 1 bulan gak dipanggil gitu, jadi dia agak takut-takut. Nah, tapi setelah kejadian ini, rupanya bukan sistem pemerintahan ya, tapi sistem royal family, sistem yang ada di dalam keluarga kerajaan itu berubah gitu. Jadi bukan lagi hanya King Xerxes yang memerintah sendiri dan ratu itu hanya sebuah objek yang kapan raja perlu menyuruh dia datang-datang atau kapan raja mau menjumpai dia dijumpain, tetapi raja memberikan otoritas kepada Esther. Pertama, dia berikan estate of Haman. Kedua, dia berikan opportunity, dia berikan authority untuk membuat sebuah kebijakan bersama-sama dengan Mordekai. Jadi situasinya di sini saat itu Mordekai belum jadi orang kedua raja. Dia jadi orang kedua raja itu di pasal 10. Tetapi di pasal 8 dan 9 Esther dan Mordekai sudah diberikan otoritas untuk membuat sebuah surat dekret yang baru gitu. Nah, itu Esther dia tidak lagi menjadi objek ya dari sebuah kerajaan, tapi dia menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Nah, dia memenuhi destiny-nya. Jadi bicara tentang destiny, saya akan sedikit share tentang tokoh yang sangat saya sukai dari abad ke-14. Saya juga mention di postingan ya Instagram saya. Teman-teman mungkin pernah dengar tentang Joan of Arc. Joan of Arc. Dia di abad ke-14, seorang perempuan muda berusia 17 tahun. Dia memimpin pasukan tentara Prancis berperang melawan tentara Inggris dan melepaskan Prancis dari perbudakan Inggris. Dia juga disebut Maid of the Orleans dan juga dianggap sebagai orang kudus ya. Jadi Joan of Arc ini mungkin dalam story-nya dan kisah hidupnya agak sedikit berbeda dengan Esther. Kalau Esther ini dia berjuang untuk bangsanya itu dalam politik, dalam bentuk diplomasi, dalam bentuk decision making. Tetapi Joan of Arc dia ada di garis terdepan sebagai seorang soldier, sebagai seorang warrior, sebagai seorang pejuang yang benar-benar punya perisai, baju jirah dan pedang dan sword ya. Jadi
Saya sangat-sangat terinspirasi, saya sangat-sangat suka sekali dengan Joan of Arc, walaupun memang ending hidupnya kalau saya mau bilang menggenaskan dan tragedi, tidak, karena dia sudah memenuhi tujuan hidupnya gitu. Jadi dia umur 17 datang ke hadapan Raja Prancis. Dia mengatakan, saya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, sebuah visi dari Tuhan, bahwa Tuhan menyuruh saya untuk memimpin pasukan kerajaan untuk melawan Inggris gitu. Dan saat itu dia diketawain, dia dipermalukan, but anyway pada akhirnya mereka setuju. Joan ini memimpin pasukan Prancis, memukul mundur tentara Inggris, dan mereka menang. Prancis saat itu lepas dari perbudakan dari Inggris. Nah, jadi dia berperang ini 2 tahun, karena di umur yang ke-19 Joan ini kemudian dikhianati, ya, dikhianati oleh bangsanya sendiri. Sayang sekali ya. Dan bukan dikhianati seperti apa, intinya mereka tidak standing up for her gitu loh. Sehingga akhirnya kemudian dia dipenjara dan dia dituduh bahwa dia adalah witch, adalah penyihir, dan dia dibakar hidup-hidup. Itu Joan of Arc. Tetapi walaupun akhir hidupnya demikian, dia sudah mengukir satu kisah keberanian yang sangat luar biasa dari seorang remaja biasa, remaja yang masih sangat-sangat muda, tetapi dia punya keberanian ilahi karena dia tahu, I was born for such a time like this. Dan kedua tokoh ini, Esther dan Joan of Arc, ini adalah panutan saya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu apa yang saya lakukan. Orang kadang banyak labelin, mana Shinta, oh kamu environmentalist, oh activist, or filmmaker, writer, or whatever. Tapi ada orang-orang juga yang bilang, okay, kamu public speaker, are you doing some lobbying works, kayak gitu kan, bertemu dengan orang-orang di decision making level. Saya mengadopsi spirit dari Esther dan Joan ini dalam diri saya gitu. Ya, pada awalnya saya pikir saya bukan siapa-siapa, dan memang saya bukan siapa-siapa kan gitu. Bukan hanya pikir saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bawa saya ke marketplace, yang mana dulu kalau saya hanya fokus pelayanan. Saya akan khotbah, saya akan bagikan traktat penginjilan, saya akan ngajar pemuridan, saya akan mentoring kayak gitu anak-anak rohani, bikin KKR sana sini dan sebagainya. Dan sampai pada satu titik Tuhan bawa untuk ke marketplace. Saya tahu saya punya panggilan, saya harus berdiri untuk bangsa saya, yaitu bangsa Dayak. Dan saya benar-benar absorbing the call seperti yang Esther miliki itu di tahun 2017, ketika saat itu tahun itu ada 3 hamba Tuhan yang berbeda dari negara yang berbeda. Mereka bernubuat hal yang sama kepada saya. Mereka katakan, kamu itu seperti Esther. Saya tidak tahu komunitasmu seperti apa, tapi kamu itu seperti Esther. Jadi waktu itu kami tribal gathering di Chiang Mai. Ada seorang hamba Tuhan, dia dari Suriah. Waktu itu zaman-zamannya ISIS menguasai Suriah, ya, dan mereka dianiaya gitu. Jadi hamba Tuhan ini seorang prophet, dia hadir di gathering di Chiang Mai, dan waktu itu saya juga dancing, ya, tribal gathering, yang memuji menyembah Tuhan, tari-tarian. Saya tidak tahu apakah karena baju saya yang kuning dan mencolok waktu itu sehingga kemudian dia paid attention gitu. Tetapi di hari terakhir hamba Tuhan di Suriah ini datang kepada saya dan berkatakan, saya cari kamu dari tadi, jangan kemana-mana. Orang banyak kan datangin dia kayak gitu, ngasih teburan kasih kan, karena dari Suriah kan dia juga dikejar-kejar kan sama ISIS di pemerintah sana. Tapi dia sampai, kamu jangan kemana-mana dulu, kamu stay dulu di sini gitu, saya mau berbicara sama kamu. Ya udah, saya tungguin orang-orang selesai ngomong sama dia, kemudian dia bilang, saya mau mendoakan kamu. Ya, saya tidak tahu komunitasmu seperti apa, saya tidak tahu bangsamu seperti apa, katanya. Dia bicaranya dalam bahasa Suriah gitu kan, terus diterjemahkan dalam bahasa Inggris sama salah satu teman. Saya tidak tahu komunitasmu seperti apa, bangsamu seperti apa, tetapi katanya, saya dapat pewahyuan bahwa kamu itu seperti Esther. Dia bilang, kamu akan berdiri untuk komunitasmu, kamu akan berdiri untuk bangsamu, kamu akan berjuang untuk bangsamu di hadapan para pemimpin-pemimpin dan pembuat keputusan, katanya, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin dunia. Kamu akan berdiri untuk bangsamu, katanya, seperti Esther.
Jadi saya waktu itu menangis teman-teman, dan ini waktu saya ngomong sama teman-teman ini saya agak sedikit merinding juga ya, karena to be honest kayak gitu, walking in this path is not easy. Untuk berjalan di jalan yang katakanlah saya pilih sekarang, it's not something easy gitu, karena kita punya banyak pilihan ya kan. Buat saya ya, mungkin orang-orang yang katakan, Sinta kenapa kamu nggak segera mengejar karir gitu, kenapa kamu nggak kerja mungkin di beberapa perusahaan yang bisa kasih kamu gaji 2 digit atau 3 digit gitu kan, kenapa kamu nggak lanjutkan sekolah mungkin ke luar negeri sebagian segala macam kayak gitu. Jadi ada banyak offering yang sangat kalau saya mau ambil itu bisa kayak gitu. Dan ada dalam situasi untuk terus ngelihat konflik di Kalimantan, kerusakan alam, pergi ya, urusan kabut asap, pergi urusan banjir, ngelihat warga itu sakit dan segala macam, itu it's not something easy gitu. Tetapi saya pegang dalam hati saya, Tuhan, saya punya panggilan gitu, saya punya panggilan. Dan nubuatan dari salah satu hamba Tuhan, dari yang hamba Tuhan dari Suriah ini, ada sesuatu yang menguatkan saya kayak gitu. Dia tidak kenal saya, dia tidak tahu tentang orang Dayak, dia tidak tahu struggle kita di Kalimantan ini seperti apa, tapi dia bilang ini calling kamu, ini panggilan kamu, dan saya aminkan itu. That's why I'm still here. Itulah kenapa saya masih ada di sini, saya masih ada di Palangkaraya, saya masih berjuang kayak gitu. Jadi ini lebih dari sekedar kegiatan aktivisme atau kegiatan kemanusiaan atau urusan yayasan, tidak. Ini adalah sebuah panggilan. Nah, jadi semangat ini saya adopsi kayak gitu dari Esther, yang dia berjuang di area diplomasi, berbicara di hadapan bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin. Teman-teman kalau mau tahu ya, setiap kali saya berbicara di international conference itu kaki saya gemetar. Saya bicara di section PBB gitu kan, di hadapan para profesor atau di Stanford, itu saya gugup gitu. Maksudnya aduh Tuhan, saya ini bodoh gitu. Saya bukan orang dengan pendidikan yang tinggi, saya juga bahasa Inggris belepotan gitu kan, tetapi Tuhan berikan kesempatan untuk berbicara di hadapan para pemimpin ini. Itu bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi itu karena Tuhan mengasihi orang-orang Dayak. Sama seperti Esther, Tuhan mengasihi bangsa Yahudi, dan Tuhan memanggil seseorang yang berani kayak gitu. Nah itulah saya selalu kayak dalam hati saya, walaupun saya takut, saya gemetar, tapi saya harus berani Tuhan, karena saya ada sesuatu yang mau saya perjuangkan gitu. Nah itu yang saya adopsi ya dari Esther. Dan Joan ini dia berjuang di garis terdepan. Dia tidak pakai negosiasi, dia tidak pakai diplomasi, tetapi she was a fighter gitu. Dan spirit ini juga yang saya adopsi. Itulah kalau teman-teman mungkin lihat kayak gitu kegiatan kita ya selama ini, perjuangan kita kalau ke kampung-kampung itu sampai ke pedalaman, kita cewek-cewek semua ya di runway loom, kita nyetir sendiri gitu kan. Atau kalau waktu kami masih belum bisa nyetir naik motor gitu kan, hujan-hujan, kita kerja pagi siang malam gitu kan, dan nggak ada uang, atau ada uang ya kita tetap harus bantu masyarakat. Kemudian juga firefighters, yang women firefighters. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa untuk seorang perempuan ya, kamu tidak harus membedakan dalam dirimu itu, oh saya ini kalau saya perempuan ya perjuangan saya seperti ini saja, saya tidak perlu di lapangan. No, ya, kamu bisa ada di lapangan gitu. Jadi memang setiap orang tuh punya kapasitas masing-masing, setiap orang tuh punya areanya masing-masing gitu. Tetapi kalau kamu merasa yakin bahwa Tuhan panggil kamu untuk masuk ke area situ, why not gitu. Saya melihat ada banyak orang-orang luar biasa yang sangat mencintai Tuhan dan mereka melayani bangsa mereka. Saya melihat banyak petugas-petugas medis yang sangat luar biasa, mereka melayani masyarakat gitu di masa disaster, di masa bencana gitu. Saya melihat para orang-orang tua, mereka tim-tim pemadam ya, pagi, siang, dan malam. Itu semua orang punya bagiannya masing-masing gitu. Dan termasuk juga orang-orang yang ada di area pengambilan kebijakan gitu. Nah, saya mau dorong untuk teman-teman semua, kenali panggilanmu, kenali kenapa kamu lahir di tempat kamu sekarang lahir.
Kenapa kamu terlahir di keluarga itu? Kenapa kamu terlahir di suku itu? Kenapa kamu lahir di pulau itu? Kenapa kita lahir di Indonesia? Kalau saya jujur saja, saya tidak hanya sekedar kenapa saya lahir di Indonesia, karena Indonesia ini baru kayak gitu ya. Tapi saya baru, maksudnya baru dibentuk kayak gitu kan, sistem negara gitu. Tapi saya lebih, Tuhan, kenapa saya lahir di keluarga saya, kenapa saya lahir di bangsa Dayak, di suku Dayak, kenapa saya lahir di Kalimantan gitu. Pasti ada tujuannya Tuhan, dan tujuan itu yang kamu harus temukan dan penuhi, teman-teman. Jadi Esther dan Joan adalah dua sosok perempuan yang menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa mudanya kamu, tidak peduli seberapa miskinnya kamu, atau seberapa tidak signifikannya kamu. Seperti Esther, dia orang buangan, dia anak yatim piatu, dia tidak punya siapa-siapa. Seperti Joan, dia umur 17 tahun, dia meninggalkan keluarganya dengan berani datang di hadapan Raja Prancis. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, tetapi mereka meresponi apa yang menjadi panggilan mereka. Dan ketika mereka meresponi itu, mereka mengambil langkah pertama. Di situ Tuhan bukakan jalan-jalan selanjutnya untuk mereka lalui. Dan jalan visi ini, saya mau katakan, jalan visi, jalan pemenuhan tujuan hidup, jalan pemenuhan destiny itu bukan jalan yang mudah, teman-teman. It's a rough path. It's not an easy, smooth path, not at all. Ini adalah jalan yang sulit, yang berbatu, yang curam, tetapi ketika kamu melalui itu, it's worth it. Esther, dia mengakhiri hidupnya dalam splendor, dalam kemewahan, dalam kemuliaan, dalam kehormatan. Dia memenuhi tujuan hidupnya. Joan of Arc, dia mengakhiri hidupnya mati, dibakar hidup-hidup dengan tuduhan sebagai seorang penyihir. Tetapi dia juga memenuhi tujuan hidupnya. So it's not a matter how the world treat you. Gak masalah dunia memperlakukanmu seperti apa, atau orang-orang sekelilingmu memperlakukan seperti apa. As long as you focus on God, kamu fokus kepada Tuhan, dan kamu menyelesaikan misi yang dari awal Dia berikan kepadamu. Mungkin itu di tempat pekerjaanmu, mungkin itu sesuatu yang Dia mau kerjakan di komunitasmu, atau mungkin itu di bidang ilmumu ya, disiplin ilmumu, I'm not sure. Atau itu di area di mana Tuhan tempatkan kamu sekarang. Mungkin kamu perantau, kamu tidak tinggal di tempat di mana kamu lahir, kamu merantau ke daerah baru. I'm not sure where or how is your life right now, but I just want to say that God is with you, and God has chosen you for a bigger purpose than you think. Engkau punya destiny, dan inilah saatnya untuk kamu menemukan destiny itu, dan melangkah saja, berani saja. Dia akan pegang sampai akhir. Saya berdoa untuk teman-teman semua, boleh firman pada malam hari ini yang kita pelajari bersama dari Esther, dari kisah Joan of Arc itu bisa menjadi satu rema, dan bukan hanya rema saja untuk direnungkan, tetapi satu kebenaran yang menjadi fondasi kehidupan teman-teman. Dan benih firman ini boleh berakar dalam hati, dalam roh teman-teman semua. Dia boleh bertumbuh makin tinggi, dan nanti dia akan berbuah, dan orang-orang di sekelilingmu akan merasakan buahnya. Saya berdoa hati saudara boleh terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak lupakan janji-janjinya kepadamu. Kalau kamu pernah terima janji Tuhan, entah itu di ibadah, entah itu di KKR, entah itu seorang hamba Tuhan bernubuat kepadamu, atau kamu pernah baca firman Tuhan dan sampai sekarang hati itu melekat kepadamu, atau kamu punya naskah katekisasi, sesuatu yang benar-benar kamu pegang untuk jalan hidupmu, jangan lupakan itu. God will make it happen, and you will fulfill your destiny. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.